Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Ida Pratami yang bertugas di Poli pada pagi hari ini. Baiklah Bu, kita akan mengisi video terlebih dahulu ya Bu. Nama Ibu siapa? Iya, Ya, tinggal di mana Bu? di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Baiklah Bu, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Nah, pada pemeriksaan ini sedikit tidak nyamanannya Bu. Nanti saya akan menyuruh Ibu membuka pakaian baju Ibu. Nah, pada pemeriksaan ini apakah Ibu bersedia? Sedia. Baiklah Bu, Ibu silakan duduk yang telah saya sediakan dan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bu, Ibu silakan berdiri sampai saya sediakan. Kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Nah, pada pemeriksaan ini ada pemeriksaan bahu dan lengan atas. Itu ada look, feel, dan move. Itu kita mulai dari look Ibu. Terus saya lihat kondisi bahu Ibu, bentuknya simetris atau tidak. Saya perhatikan juga untuk bahunya simetris atau tidak. Terus ini pada bagian belakang saya perhatikan juga untuk bahunya simetris atau tidak. Terus pada skapulanya kita perhatikan apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya pada lengan atas kita nilai otot-otot apakah ada kelainan seperti coracoideus atau tidak ya Bu. Terus selanjutnya kita akan perabaan, yaitu kita raba tonjolan tulangnya. Terus kita lakukan palpasi daerah sepanjang klavikula, media lateral dari sendi sternoclavicularis ke lateral ke processus coracoideus. Ini namanya pemeriksaan klavikula. Lalu selanjutnya pada belakang skapulanya itu kita mulai dari akromionnya, terus dari lateral. Lalu kita ikuti garis skapulanya atau margos skapulanya. Saya periksa apakah ada kelainan dan apakah ada nyeri. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan MOF. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan MOF. Nah, pemeriksaan MOF ini ada namanya gerakan aktif dan gerakan pasif. Sedangkan gerakan pasif ini jika dilakukan sama pasien tidak bisa dilakukan pergerakan anggota tubuh ya Bu. Kita akan lakukan gerakan aktif terlebih dahulu, yaitu gerakan aktifnya coba lakukan fleksi kayak ini Bu. Ekstensinya, abduksinya Bu, aduksinya, rotasi eksternalnya, rotasi internal, sampai ini tangannya Bu, sirkumduksinya coba ini Bu. Selanjutnya kita akan melakukan gerak pasif, yaitu kita akan melakukannya dengan bantuan, yaitu ini gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi eksternal dan rotasi internal, dan sirkumduksi. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai kekuatan otot. Nah, yang
musculus infraspinatus, itu lengan atasnya itu posisinya dengan lurus, terus sendi sikunya kita lakukan fleksi. Kita akan lakukan fleksi dan si pemeriksa menahan sikunya dan minta pasien untuk melakukan abduksi. Lakukan abduksi, Bu. Hanya kita lakukan fleksi sikunya. Kita lakukan abduksi, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai otot-otot musculus latissimus dorsi, yaitu posisi rotasinya eksterna kayak gini, Bu. Telah diangkat tangannya, rotasi eksternanya, Bu. Terus si pemeriksa menahan dan minta si pasien untuk melakukan abduksi. Kayak ini, Bu, rotasi eksternanya. Lakukan abduksi, Bu. Selanjutnya tangan kiri juga melakukan rotasi eksterna. Terus melakukan abduksi ya, Bu. Abduksi ya, Bu. Kita akan menilai musculus pectoralis major, yaitu tangan si pasien yaitu seperti netral kayak gini, Bu. Terus pemeriksa menahan, coba katanya posisi netral kayak gini, Bu. Terus si pemeriksa menahan. Nah, si pasien meminta melakukan gerakan abduksi ya, Bu. Tolong lakukan abduksi, Bu. Terus coba lagi sebelah kirinya, Bu. Karena kayak ini, Bu. Baiklah, pemeriksaan bau lengan atas selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan siku di lengan bawah. Baiklah, Bu, tolong lagi. Baiklah, pada kita lihat yang pertama itu kita lihat lengannya apakah ada ketidaksimetrisan. Dan kita lihat juga apakah ada kelainan pada si lengannya. Lihat lagi, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perabaan. Nah, kita raba di sepanjang ulnanya. Kita raba sepanjang ulnanya. Biasanya sepanjang ini apakah ada nodul reumatoid. Ini tolong satu lagi. Baiklah, tidak terdapatnya nodul reumatoid. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian elektronom busa. Itu pada pasien. Kita palpasi apakah ada kelainan. Terus selanjutnya itu epicondylus lateral, terus ke medial. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan fleksi pada siku. Kita raba juga epicondylus medialnya. Terus kita teraba nervus ulnanya. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan ligamen dan otot pasien. Kita nilai ligamennya pada bagian bicep dan tricepnya, gitu. Di sekitar siku kita nilai juga apakah ada rasa nyeri. Ada nyeri, Bu? Tidak. Ya, tangan satunya lagi, Bu. Ada nyeri, Bu? Tidak. Baiklah, tidak dapatnya nyeri dan kakuan. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan move. Nah, pada pemeriksaan move ini ada namanya gerak aktif dan gerak pasif. Baiklah, kita akan melakukan pada gerakan aktif. Nah, gerakan aktif dengan posisi datar ya. Itu kita akan melakukan gerakan fleksi kayak ini, Bu. Coba ekstensinya, Bu. Pronasinya coba ini, Bu. Supinasinya coba ini, Bu. Baiklah, pada gerak
pasif kita lakukan dengan bantuan si pemeriksa. Ini namanya ekstensi, ini namanya fleksi, terus ini namanya pronasi, terus ini namanya supinasi. Baiklah, kita akan menilai kekuatan otot. Yang pertama itu ada musculus biceps. Nah, pada musculus biceps ini itu rotasi eksternalnya kayak gini. Coba Bu, rotasi eksternalnya kayak gini Bu. Terus dan abduksi pada sendi siku, dan saya akan memegang di pergelangan tangan si pasien. Itu coba melakukan abduksi Bu. Oke, tangan satu lagi. Coba melakukan abduksi Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan musculus brachioradialis. Nah, kita juga melakukan gerakan ekstensi. Dan tangan saya memegang di pergelangan si pasien, dan si pasien melawannya. Satu lagi Bu. Baiklah, kita akan melakukan pada misalnya, terus kita akan melakukan abduksi kayak gini Bu, abduksi. Terus pada sedikit sendi bahunya, terus dengan fleksi sendi sikunya Bu, kita fleksikan sendi sikunya, terus kita tahan di bagian lateral pergelangan tangannya. Itu coba ditahan Bu, coba melawan. Terus itu lagi Bu, melawan Bu. Baiklah, selanjutnya itu pada musculus supinator, itu dengan tangan kiri memegang epicondylusnya medial dan lateral. Terus tangan kanan memegang tangan si pasien, itu memutar ke lengan bawah, memutar ke arah ke dalam, Terus selanjutnya pada pemeriksaan musculus pronator, yaitu tangan kanan kiri, yaitu memeriksa memegang epicondylus medial dan lateral. Itu tangan kanan juga memegang tangan si pasien, itu memutarnya dengan keluar. Lalu sudah. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan pergelangan tangan. Nah, pada pemeriksaan pergelangan tangan ini ada namanya look, feel, dan move. Nah, kita lakukan yang pertama yaitu look. Nah, yang pertama kita perhatikan kedua lengan bawahnya dan pergelangan tangannya, apakah ada kelainan atau perubahan bentuk, terus apa juga ada pembekakan dan deviasi, dan pada bagian pergelangan juga dilihat juga pada kelainan juga. Terus selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi atau feel, yaitu kita raba pada tonjolan processus styloideus ulna sama radius. Kita raba pada bagian tonjolannya, kita raba pada bagian tonjolan radiusnya, kita raba. Terus apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak. Terus pada ulnanya kita raba juga. Apakah ada rasa nyeri Bu atau apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak. Nah, selanjutnya pada metakarpal kita lakukan pemeriksaan palpasi atau perabaan pada metakarpalnya. Apakah ada nyeri dan krepitation-nya Bu? Tidak. Baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan move. Nah, move ini ada namanya gerakan aktif dan gerakan pasif.
Baiklah, kita akan melakukan gerakan tidur terlebih dulu ya Bu. Tangannya Bu, tolong diginiin Bu. Kita akan melakukan ekstensi ke arah atas, terus ke arah bawah, itu akan melakukan fleksi. Baiklah, selanjutnya itu radial deviasi. Baiklah, letakkan tangan Ibu, letakkan telapak tangan Ibu di atas meja. Terus gerakkan tangan Ibu ke arah dalam atau radius kayak seperti ini Bu. Selanjutnya itu ulnar deviasi, itu telapak tangan Ibu letak juga di atas meja. Terus untuk menggerakkan tangannya ke arah luar atau ke arah ulna ya Bu, kayak gini. Baiklah, gerakan pasti tidak perlu dilakukan karena gerakan aktif bisa dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai kekuatan otot lengan bawah. Nah, pada kekuatan lengan bawah ini ada namanya musculus flexor carpi radialis. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu saya akan menggenggam ujung jari si pasien dengan tangan kanan saya, sedangkan tangan kiri saya ini itu menampung atau penumpu. Lalu saya minta pasien untuk melakukan palmar fleksi atau arah ke bawah ya Bu. Baiklah Bu, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya itu musculus flexor carpi ulnaris, itu tangan si kiri pemeriksa itu memegang pergelangan tangan si pasien. Terus sedangkan tangan pemeriksa memberikan tahanan kepada sisi luar itu. Terus meminta pasien untuk melakukan ulnar deviasi atau mengarah ke arah ke atas. Baiklah Bu, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai kekuatan otot musculus extensor carpi ulnaris. Nah, jari tangan kiri pemeriksa memegang processus styloidoisnya, itu saya pegang. Terus sedangkan tangan kanan saya memberi tahanan dengan meletakkan di punggung tangan si pasien. Dan saya minta kepada pasien untuk melakukan gerakan ke arah ke atas. Baiklah Bu, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya itu musculus extensor carpi radialis longus, itu tangan kiri saya memegang pergelangan tangan si pasien. Itu saya pegang ya pergelangan tangannya. Terus sedangkan tangan tangan saya sebelahnya itu saya akan menahan pada sisi dalam nekat ibu jarinya. Terus atau di tempat pada tendo. Terus tendo di musculus extensor carpi radialis longus. Terus saya minta kepada pasien melakukan radial deviasi. Coba Bu, daerah radial deviasinya Bu. Baiklah Bu, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tangan kepada pasien. Mau Bu, coba lihat tangannya Bu. Kita lihat juga tangannya, kita lihat juga kulit dan kukunya, apakah ada kelainan dan apakah ada pembengkakan pada tangannya. Terus kita lihat juga bentuk kulitnya, kita lihat juga bentuk kukunya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian metakarpal. Nah, pada pemeriksaan itu pada metakarpal ini namanya ini karpal, kita raba ini karpal, ini metakarpal, kita raba juga, dan kita raba juga palangnya. Baiklah,
Selanjutnya itu kita raba juga di seluruh pergelangan tangan. Kita raba dan kita raba pergelangan tangannya, terus mulai dari metacarpalgeal sampai ke interpalang. Dan untuk menilai apakah ada nyeri, krepitasi, apakah ada rasa nyeri, Bu? Tidak. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan MUH. Nah, pemeriksaan MUH ini ada pemeriksaan gerak. Selanjutnya itu kita akan melakukan fleksi. Nah, fleksi ini coba saya minta kepada pasien untuk menggempalkan tangannya. Coba menggempalkan tangannya, Bu, kayak ini, Bu. Terus kita akan melakukan ekstensi. Coba ekstensi minta. Terus coba dibuka tangannya, Bu. Dengan lurus, Bu, menunjuk lurus, Bu. Cuma menunjuk lurus. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan abduksi. Nah, itu coba melebarkan jarinya, Bu, kayak gini, Bu. Melebarkan. Terus selanjutnya kita akan melakukan adduksi. Nah, adduksi ini kita rapatkan jarinya kayak gini. Kita rapatkan jarinya si pasien. Terus selanjutnya kita akan melakukan oposisi. Nah, oposisi ini kita minta si pasien meraba semua palang dengan semua palang distal dengan ibu jari kayak gini, Bu. Coba tangan ibu ini meraba. Nah, ya, kayak ini. Nah, coba deh. Baiklah, Bu, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai kekuatan otot. Nah, kekuatan itu ada musculus interosseius dorsalis. Nah, itu saya akan meminta kepada pasien untuk mengabduksikan tangannya yang diberi tahanan kepada pasien dengan posisi sisi dalam. Coba tekan posisi dalam, Bu. Baiklah, selanjutnya itu pada musculus abductor pollicis. Itu saya minta ke pasien untuk mengabduksikan ibu jari mengadduksikan ibu jari di permukaan palmar dari jari telunjuk itu. Baik, selanjutnya itu musculus abductor. Itu musculus abductor digiti minimi, yaitu meminta kepada pasien untuk mengabduksikan jari kelingkingnya untuk memberi tahanan. Bentar, Bu, bentar. Beri tahanan. Baiklah, sudah selesai, Bu.